Dipersembahkan oleh Nah, jadi kalau misalnya bully, apalagi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan aja bully nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, kalau Mas Indra ini kan suka ngerasa nggak bahwa wah gue dibully ini memang karena sebab akibat kan? Ya, betul. Oh, iya. Gue dibully ini karena misalnya memang kemarin saya bikin konten ini jadi saya dibully, kemarin saya begini jadi dibully. Pokoknya nggak lepas dari bulian. Emang suka ngerasa begitu? Ya, iya, maksudnya ya namanya juga kita kan berkarya ya. Kalau berkarya apa yang kita hasilkan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ada yang jahil aja gitu mulutnya gitu kan ya. Dia nggak bisa diem gitu, ngetik gitu kan. Dengan hasil karya gatel kita, jempol, ya? gatel tuh jempolnya tuh ya, pengen aja gitu ya, paling nggak nyentil dikit atau apa gitu ya, ya nggak, itu semua hal yang wajar lah kalau menurut aku, tapi jangan sampai terlalu berlebihan gitu dan sampai menghina gitu. Kalau saya balas itu hinaan-hinaan itu dengan karya dan prestasi. Ya, dengan karya dan prestasi. Yes. Tapi kan juga berpengaruh ke ini, ke apa job-jobnya Mas Indra kan? Oh, enggak? Iya Pak. Enggak. Alhamdulillahnya ya mereka nggak ada yang mempengaruhi pekerjaan saya. Oh gitu. Betul. Jadi bukannya kayak misalnya kalau ada artis nih, saya dengar misalnya si artis ini tiba-tiba melakukan ini, dibully orang, akhirnya sama media nggak dipakai, takut dibully juga gitu. Alhamdulillah sih enggak sih. Kalau di saya sih gitu itu kan artis lain. Kalau saya di stop acaranya. Enggak dong ya, enggak. Jadi alhamdulillah sih selama saya bekerja itu enggak ada tuh kayak dampak ke karir, ke karir tuh enggak ada. Ya? Dan mereka mungkin pernah pada saat saya live atau apa gitu ya, cuman mereka wah ini Bekti tadi diomongin kayak gini nih, gimana nih gini nih. Ya udah, maksudnya mungkin kita bisa minta maaf kalau misalnya memang salah ya. Karena banyak masukan-masukan, misalnya ya aku dulu kan sama Indy Barens gitu, misalnya aku mungkin saking akrabnya gitu kan, ya mungkin terlalu kurang ajar gitu. Ya ada gitu yang mungkin itu kritikan ya, kalau kritikan pun boleh, tapi bukan jadi sebuah bullying sih kalau menurut aku. Jadi ya kita ambil yang sisi positifnya aja lah, bahwa mungkin aku terlalu kurang ajar gitu sama Indy Barens gitu misalnya waktu itu ya, karena kan ya dia lebih tua ya gitu kan. Tuanya garis bawahi memang betul. Jadi akhirnya saya saya minta maaf, saya kasih ucapan terima kasih buat perhatiannya. Kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi Indra Bekti memang ya bikin lagu dibully juga. Iya gitu. Ya saya apapun dibully kayaknya. Iya betul. Orang-orang enak banget ngebully. Iya enak emang. Ya, saya adalah mungkin buat mereka itu saya kayaknya sayang banget. Sasaran empuk ya, sayang banget itu betul. Itu mereka karena sayang sama saya, perhatian sama saya. Jadi pada ngebully. Iya, kayaknya itu karena wah nih Indra Bekti nih sayang banget nih mereka nih. Sayang banget untuk tidak dibully gitu ya, Pak. Sayang banget untuk disia-siakan gitu dibully. Ya kalau kita lihat dulu ya zaman dulu SMP gitu, itu kan belum ada istilah bully, belum ada istilah begitu itu. Gencet kalau dulu mah. Ya, seru-seruan gitu. Nggak pernah aku. Nggak pernah ya? Gitu. Aku nggak pernah gencet adik kelas gitu. Saya yang digencet kakak kelas, iya gitu. Digencet ya? Iya, ya kan kalau zaman dulu ospek kan biasanya gitu. Iya gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya kalau ospek tuh pasti saya disayang gitu sama kakak kelas yang cewek-cewek gitu kan. Atau Mas Indra berpikir bahwa generasi sekarang terlalu ringkih, terlalu rapuh ya, gitu. Terlalu, ya kan, iya betul. Jadi gitu. Generasi jadi senja. Sedikit-sedikit baper senja ya, gitu. Karena generasi senja itu ya kan mungkin dulu karena diomongin apa juga ya cuek aja kok. Nah itu dia, karena sekarang itu udah media sosial kan. Orang tuh ngebulinya tuh lewat media gitu. Jadi orang jadi lihat, baca semuanya, jadi tahu gitu. Jadi itu pada saat dia jadi center of attraction lah istilahnya ya, jadi pusat perhatiannya tapi secara negatif gitu, akhirnya dia lebih bapernya terlalu dalam gitu. Akhirnya dia merasa sedih banget karena dibaca oleh semua orang. Jadi kan dia kalau nggak suka. Iya gitu betul. kan. Kalau dulu kan one on one gitu. Orang nggak ada media sosial. Iya betul. Nggak masuk TV juga. Nah gitu, itu dia gitu. Nah sekarang. Tapi kan memang sebagai artis ya profesinya orang
public figure ya otomatis resikonya Ya, seperti betul, itu kan. betul. Ada yang paling nggak suka sama Bekti didengerin tuh bulian atau gibahan orang tuh apa sih? Yang paling nggak suka? Apa ya? Apa? Dari semua bulian itu. Pasti kok aku gak lupa. Apa ya kira-kira ya? Karena gini, soalnya aku pikirin sih soalnya. Jadi gitu kalau setiap bulan-bulan itu nggak, jadi aku udah lalu deh aku lalui dengan ikhlas gitu ya. Jadi kalau untuk diingat-ingat gitu kayaknya rasanya nggak ada yang nggak ada gitu, dan akhirnya ada malah paling, bikin sakit. aduh ini nyakitin banget sih sebetulnya gitu. Kayak misalnya lagi sakit gitu tiba-tiba dibully gara-gara apa fundraising dan ya itu mungkin gitu juga kan, sih ya, dari situ sih gitu juga ya, ya Padahal ya kita paling itulah ya, tapi akhirnya saya lupain juga kan itu karena ya lah yang jelek-jelek kita nggak usah pikirin lah gitu, ya, kita yang positif juga aja, ya. kita inget yang positif terus gitu. Berarti itu tipsnya Indra Bekti ya supaya terus bertahan karena udah berapa puluh tahun di ini. 60 tahun berapa? Udah 20, sekitar 20 tahunan. Udah 20 tahunan. Ya, 2 dekade lah ya. Yang saya tahu karena itu dulu tuh Indra Bekti In The Barents tuh ya. Ya, betul. Gitu, kalau dulu aku sempat sama Agnes juga loh. Tralala Tril ya, acara anak-anak ya kan? Acara anak-anak Tralala. Iya, sempet itu sama Agnes. Terus In The Barents. Oh, In The Barents yang ini gitu. Tapi memang yang lebih lama 10 tahun aku bareng-bareng tuh acaranya. Saya tuh nanya apa nggak pernah ngebully atau karena kan dengan acara-acaranya Bekti zaman dulu ya acara-acara yang ini Iya, orang juga jatuh-jatuhin orang juga gitu. Makanya Ya, tapi jatuh ini kan bercanda, nggak ngebully. enggak ngebully. Beda, ngebully itu jatuhin dengan apa ya, dari hati gitu kayaknya. Beda kan kalau soalnya kan ini entertainment ya gitu. Kalau udah di TV untuk saling ngebully itu bukan jadi jatuhnya ngebully ya, tapi jatuhnya saling ngejatuhin lucu-lucuan gitu. Dan kita nggak boleh baper akan hal itu karena gitu. Dan itu juga nggak boleh juga di TV juga kita terlalu misalnya kayak apa namanya, kakinya pincang misalnya. Oh, kakinya pincang loh. Oh, itu gibahin maksudnya gitu ya. Masuknya ke gibah gitu ya. Iya, itu jadi kayaknya kesana menghina itu kan ya. Jadinya nggak boleh di situ juga kita peraturannya sih kalau bisa jangan dijauhi hal-hal yang sedemikian. Jangan ngehina, jangan rendahin orang, Ya, betul. jangan gibahin orang kan. Ya, gitu ya. betul. Ya kalau bisa ya lucu-lucuin aja jalannya misalnya apa gitu ya. Wah, mau dong jalan lo kayak gitu, misalnya gitu ya. Terus kalau ke depan apa nih yang lagi dirancang ini, terutama lagi bulan Ramadan ini nih, apa nih target-targetnya nih? Ya, aku sih lagi pengen mendekatkan diri sama Allah lagi, terus kemudian sama keluarga ini lagi bina lagi, terus kita kuatkan apa namanya? Program apa yang ini? Program untuk ngajinya apa? Ya betul. Ya insya Allah kalau misalnya memang bisa hatam ya kan, Hataman, siapa ya. tahu Biasanya hataman kalau bulan Ramadan, gitu. Indra Bekti dan keluarga itu ngapain aja gitu? Buka puasa bareng. Bukber. Biasanya justru bukber susah bareng. Iya, itu dia. Biasanya bareng itu sahur. Iya betul. Sahur barengan Iya, gitu iya. loh. Makanya maunya sih gitu bukber ya kan, bersama dengan keluarga di rumah. Kita bersama-sama, terus kita apa namanya tadarusan, terus udah gitu ya inilah lebih mendekatkan diri sama Allah lah gitu. Di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan kita, apalagi setelah ya kesalahan-kesalahan saya mungkin dengan keluarga, satu sama lain saling. Biasanya orang kalau udah tobat-tobat tuh disebutnya udah menuju tua gitu. Oh begitu ya? Enggak, ini biasanya orang nganggapnya begitu gitu. Ya. Kalau menurut Bekti gimana? Ya juga sih. Ya juga ya. Ya juga. Jadi ya karena kita udah tua begini ya, mau apa lagi sih kalau nggak kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Terus udah gitu berbuat baik sama orang banyakin sedekah. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak sekarang? Ya mereka sih secara alhamdulillah sekolahnya kan Islamic itu kan, Islamic school. Bapaknya dibully terus, anaknya Oh gimana? gitu, oh senang, mereka senang. Mereka lebih ayah digituin, ayah. Anak-anak kan, nah, pas lagi jalan-jalan anaknya dibully juga gara-gara bapaknya gitu, enggak? Enggak. Jadi ya mereka ya suruh-suruan aja gitu. Tapi ya. mereka juga jarang lihat ini juga sih, maksudnya. Tapi mereka udah biasa gitu ya ngedenger ayahnya
dibully gitu dan lain-lain gitu. Jadi mereka kan anak-anak kan pasti tahu bahwa apa yang terjadi di sosmed, apa yang terjadi di dunia entertain. Gitu. Ya mereka. Gimana nih ini? Mereka sih ya kayaknya sih itu kan bagian dari pekerjaan dan resiko pekerjaan ayah gitu. Biarin aja, kita doain aja namanya orang-orang yang seperti itu gitu. Mestinya anaknya taruh ajak ke sini, jadi pas tanya nanti, wah enggak, ayah nyebelin banget gitu. Iya benar. Kadang sih suka gitu. Ini lama-lama ngeselin ya acara ini ya. Jadi aku yang dibully nih sama Pak Ustadz nih. Jadi ya anak-anak ini juga ya aman-aman aja. Aman-aman aja sih. Gitu. Karena Sih, tahu bapaknya di dunia entertainment. Iya, bahkan aku di sekolah anak-anak alhamdulillah itu teman-temannya Daphne, Abel tuh kalau aku nganterin mereka sekolah, itu mereka pada cium tangan, minta tanda tangan gitu. Ya iyalah pasti. Iya. Maksudnya anak-anak kecil itu sebenarnya kan zamannya kan bukan mereka lah gitu. Iya, aku tahu tuh ini gitu. kok dia tahu itu award juga sih buat saya gitu. Maksudnya ini anak-anak tahu dari mana saya kan, padahal maksudnya TV kan pasti mereka udah YouTuber gitu. Wah, itu dia. Pasti nontonnya Netflix kayak kayak gitu kan. Kok mereka mau tahu saya minta tanda tangan, itu suatu kebahagiaan tersendiri juga ya, anak-anak kecil itu tahu gitu. Suka ngisi di acara anak-anak di sekolah enggak? Ya kadang-kadang iya. Kadang-kadang suka diminta jadi MC di sekolahnya gitu kan. Anak-anak gitu. Jadi mereka ya seneng gitu ngeliat saya juga gitu. Pasti kalau nganterin juga ya mungkin juga dengerin ya ada berita-berita siluran-siluran di TV yang mungkin mereka suka nonton gitu, karena nggak cuma pas lagi saat bekerja sebagai host juga, tapi mereka mungkin berita-berita yang siluran itu mungkin dia nonton gitu. Kang, Kang Erik. Kenapa? Kang itu Boim Kang berantem. Duduk. Kenapa berantem? Duduk, Kang. Enggak tahu, kayak salah paham deh Kang. Salah paham? Iya. Yang mana? Ini tadi yang masalah bullying yang dia klarifikasi itu Kang. Udah tuh, di ini aja deh kita lerai. Iya, harus ada Kang Erik sih soalnya saya nggak bisa. Aku ikut kalau gitu. Ikut apa? Jangan ikut berantem. Ikut pulang maksudnya. Oh, Kak Bekti mau langsung pulang. Iya, mau pulang sekali. Terima kasih ya. Sama-sama kan. Ini sharing-sharing di sini nih. Sama-sama. Susah banget. Orang sibuk banget ya. Iya, pasti sibuk. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sibuk dibully. Ngajar banget sih, Kang. Awas ya, Kang. Duh, maaf ya. Ini boleh dibawa pulang? Diminum aja. Belum diminum. Jangan, kalau itu kita cuma punya Kita ini bulan Ramadan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Jadi, kita tolong aja dulu yuk. Makasih banyak ya Kak Bekti. Sama-sama ya, Kang, ya. Maaf ya, momennya kurang tepat nih. Bosan-bosan sini. Momennya gimana sih? Lagi begini malah berantem. Oh, emang Kak. Rebel dia, yuk. Yuk, duluan deh Kak. Ayo Kang. Oh, iya yuk. Malah diem aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.